kita mau mengencangkan lasdap ulir ya. Kencangkan erat-erat agar tidak bocor sebelum dipasang. Kalau di atas sulit mengencangkannya. Mungkin itu udah erat, cukup erat. Supaya permukaannya bisa menempel rapat memang harus diamplas di dalamnya shock drat luar ini. Dan pasangannya yang di atas itu juga harus diamplas. Dan kita membawa lem juga. Yang paling utama juga harus dilap supaya tidak ada air. Kalau ada air, lemnya tidak bisa nempel dengan baik. Makanya harus dilap. Setelah habis dilap, memang harus diamplas supaya permukaannya kasar, baru terus dipasang lem. Sekarang lemnya harus dilapisi di kedua sisi ya, sisi yang shocknya itu sama yang di pipanya. Itu harus dikasih lem dua-dua dan harus segera dipasang seperti itu. Supaya aman juga di lem dari sisi dari luarnya. Jadi paling tidak ada sisi-sisinya dilapisi juga, bisa masuk juga, karena kita mengusahakan penyatuan antara dua buah bahan PVC. Pipa yang kotor juga dibersihkan. Juga diremplas, mau dipasangi siku, dipasangi keni, luar dan dalam.
kalau tidak diremplas, dilem, sering juga ada beberapa yang kita gagal. Jadi idealnya memang harus diremplas bocor luar dalam supaya tidak bocor. karena ada ganjel, ada sisa-sisa kecil yang ganjel menyebabkan bocor. Ini keni yang panjang, keni 4 cm. Keni 4 cm ini ya perlu diremplas. Kita mau masang 2 buah filter dan pompa booster ini. Pompa booster ini jenisnya adalah jenis PB218EA. Ini tidak besar-besar amat, tapi tinggi total maksimumnya 30 meter atau kurang lebih 3 bar. Sama saja dengan PB316 ya. PB316 itu hanya kapasitas maksimalnya aja lebih besar, tapi tinggi total maksimum sama. Jadi kita beli yang ini Boser, harganya ya ini 700 lebih atau 800 kurang. Kalau yang itu 1,2 kurang atau 1100 lebih. Nah, ini kita pakai filter merek Fluid dari Mitra 10 yang lagi diskon, walaupun ada juga sekrupnya yang nggak cocok, tetapi juga cukup murah, termasuk karbon sama sedimen filter. Karbon sama sedimen filter sudah nggak bayar lagi kalau beli filter ini. Nah, ini kita perlu pasang aliran ini, aliran keluaran tetap dipasang di sini, belum ada masukan ke lingkungan pabrik. Jadi ini baru bahan baku air yang sudah difilter. Ini sumber airnya dari atas itu ada tandon. Dibersihkan lagi. Dua sisi. Kita ngelem lagi, lihatlah cara mengelem. Sisi dalamnya diputar-putar, jadi semuanya rata. Kemudian juga sisi luarnya diputar dari semua permukaan yang sudah diremplas tadi. Dengan demikian dipastikan tidak ada kebocoran. Dan kita tidak bisa pakai yang seperti pasta gigi itu pelototan itu ya. Kita harus pakai yang cairan seperti ini dengan kuasnya. Kalau itu kita harus pakai tangan kental sekali dan cepat habis kalau kita bekerja jumlah besar begini. Nah, ini lebih cair ya, jadi bisa dipasang begitu, itu bisa masuk itu. Jadi lumayan dari sisi dalam, terus keluarnya juga ditutupi begitu. Paling tidak bisa masuk, walaupun dia tidak berguna di permukaan luar, tapi di jalur perantara itu dia bisa menyerap masuk. Jadi paling tidak, jadi ada proteksi lagi tambahan. Kalau tidak dilakukan, tetap aja kadang-kadang ada yang bocor. Dilakukan pelapisan lem lagi. Kemudian dipasang. Ini ukuran harus sudah benar ya. Kalau tidak benar nanti sulit sekali kita melakukan
copot pasang lagi. Nah, gini lagi akan diremplas dan dipasang lem. Kita lihat lagi, diputar-putar seluruh permukaan dalam dan permukaan luarnya. Ditekan erat-erat. Juga sudutnya harus diatur supaya sudut 90 derajat benar. Kemungkinan besar pipa yang ini terlalu pendek, makanya kita udah siap-siap pipa yang panjang. Pipa yang panjang ini pipa 1 dim dengan ukuran 4 meter ya. Ini gergaji besi ini dipakai untuk memotong PVC, jadi halus dan rapi, bisa dipakai. Diukur ulang agar pasti bahwa ukurannya benar. Nah, ini diremplas lagi. Ini merek Ruchika, pipa PVC nya, PVC baru beli.
Dan juga kotoran-kotoran ini biji PVC juga harus dibersihkan supaya tidak masuk pipa kalau ada airnya masuk. Itu kan juga bisa menghambat filter. Jadi setelah selesai ini harus dilap juga, harus bersih. Karena ini kan air minum, sumber untuk produksi